tahun hati gembira. Hati Cakep. hati gembira tak terkira. Selamat bergabung para peserta, cantik, tampan, dan mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, Ya pun. yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Bapak Atas Perlindungan Lubis SSI MSI, yang kami hormati narasumber, yaitu Statistisi Madya BPS Provinsi Lampung, Ibu Tribuana Kartikasari SSI MSE, yang kami hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, yang kami hormati Statistisi Madya Badan Pusat Statistik se-Provinsi Lampung, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmatnya kita dipertemukan dalam acara Peduli Statistik seri ke-9 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 secara daring melalui Zoom Meeting. Peduli Statistik adalah program edukasi literasi statistik. Acara ini merupakan salah satu bentuk pengembangan layanan publik BPS yang bertujuan untuk meningkatkan literasi statistik dengan menghadirkan praktisi ahli di bidangnya. Program kali ini mengambil tema memaknai angka PDRB. Bersama-sama kita akan menyimak pemaparan dari narasumber tentang angka produk domestik regional bruto (PDRB) dan pentingnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Baik Bapak Ibu para peserta peduli statistik yang berbahagia, sebelum memulai acara marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah sambutan Kepala BPS Provinsi Lampung, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Atas Perlindungan Lubis SSI MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabipun, Ya pun. yang saya hormati seluruh jajaran BPS Provinsi Lampung, panitia penyelenggara, dan juga narasumber. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung beserta seluruh jajarannya dan juga para pemirsa peserta program edukasi literasi statistik dari non atau eksternal BPS yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara peduli statistik di penghujung tahun 2024 ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa peduli statistik ini adalah upaya yang secara terus-menerus berkesinambungan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Lampung dalam rangka untuk sharing knowledge kepada tidak hanya kepada pegawai internal BPS di Provinsi Lampung, tetapi juga barangkali ada adik-adik mahasiswa dan tentu saja para pengguna di stakeholders, para pemangku kepentingan terkait dengan data-data atau indikator-indikator strategis yang dihitung oleh BPS.
Nah, kali ini akan disampaikan temanya memaknai angka PDRB. Bapak Ibu sekalian, PDRB itu bisa dimaknai sangat simpel, tetapi sesungguhnya kalau kita ingin mengupas lebih dalam lagi, sungguh panjang dan banyak mekanisme prosedur yang harus dilakukan hingga berhasilnya suatu angka PDRB yang secara periodik itu bisa atau dihasilkan oleh BPS Provinsi Lampung. Dan tentu saja angka-angka yang dihasilkan secara periodik tersebut terkandung makna, ada beberapa insight yang terkandung di dalamnya. Nah, terkait dengan hal ini, tentu saja banyak mungkin yang kurang paham bagaimana memaknai angka PDRB itu. Nah, oleh karena itulah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, forum-forum seperti ini terus diupayakan oleh BPS Provinsi Lampung sehingga pemahaman para pengguna data terhadap indikator-indikator makro atau indikator-indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS benar-benar bisa memberikan dampak dan manfaat kepada para penggunanya, khususnya kepada angka-angka PDRB ini. Tetap saja nanti saya minta narasumber bisa memilah-milah mana substansi, mana materi yang relevan diuraikan, didiskusikan, tentunya menyesuaikan dengan audiens kita. Tetapi pada hakikatnya bahwa hal-hal yang mendasar secara teoritis, bagaimana penghitungan PDRB itu tetap saja bisa disampaikan. Dan itu juga sesuatu hal yang menarik, yang rasa ingin tahu oleh banyak orang tentu saja ingin mendapatkan informasinya. Tetapi karena waktu yang singkat, kemudian para peserta atau audiens kita juga yang sangat heterogen, tentu sangat tidak mungkin atau kurang pas kalau yang disampaikan terkait dengan hal-hal yang teoretikal, teoritis banget. Tetapi untuk menjembatani bagaimana proses itu dilakukan, secara teoritis bagaimana perhitungannya, hingga sampai kepada bagaimana memaknainya, tentu itulah yang diinginkan para peserta dan kita di BPS. Maksud dan tujuan itulah yang kita inginkan para pengguna data kita, siapapun itu, apakah para mahasiswa, para pemangku kepentingan, benar-benar memahami khususnya angka-angka PDRB ini. Tidak hanya paham di akhir saja, atau tidak hanya paham bagaimana memaknai angka PDRB itu, tetapi paling tidak juga membangun atau melakukan proses dari berbagai karakteristik, misalnya apakah itu sektor, subsektor, dari subsektor mungkin ada komoditas, dari komoditas itu
nilai tambah apa yang dibutuhkan sehingga menjadi suatu akumulasi PDRB dalam satu wilayah dalam periode tertentu. Tentu hal-hal seperti itu juga saya rasa para peserta ini rasa ingin tahunya cukup tinggi. Sehingga Bu Kartika dalam penyampaiannya nanti bisa memilah-milah mana yang pas untuk disampaikan melihat dengan apa eh, kehadiran audiens kita gitu. Tapi kalau sebagian besar adalah teman-teman kita di BPS, apakah itu di BPS provinsi maupun kabupaten kota, tentu saja untuk hal-hal yang sangat teoritis buat mereka juga menjadi satu hal yang menarik untuk tahu lebih dalam bagaimana menghitung atau bagaimana sebenarnya bisnis proses dari perhitungan PDRB ini. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana memaknai hasil akhirnya. Kira-kira itu penghantar saya, Mbak Clara. Semoga nanti Mbak Tika bisa mengisi waktu ini dan membuat forum ini lebih dinamis, sehingga tujuan kita setiap bulan menyelenggarakan program ini benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada para pesertanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka peduli statistik seri 9 ini bisa kita mulai dan kita simak secara bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atas yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Baik, hadirin para peserta yang berbahagia, marilah kita dokumentasikan acara ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya. Baik, pengambilan foto segera dimulai. Untuk slide pertama, silakan tersenyum manis. Baik, slide kedua. Slide ketiga. Terakhir, slide keempat. Baik, terima kasih. Pengambilan foto telah selesai. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib. Pertama, mikrofon peserta dalam keadaan hening selama acara berlangsung. Hidupkan mikrofon ketika dalam sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh host atau pembawa acara. Peserta agar mengganti nama pengguna dengan format instansi underscore nama, contoh Unila_Aan. Ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Keempat, daftar hadir, materi, sertifikat, dokumentasi, dan virtual background dapat diunduh melalui s.id/peduli. Para hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah acara inti Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik dengan tema memaknai angka PDRB. Kita akan menyimak bersama penyampaian materi oleh narasumber yang sangat berkompeten, Ibu Tribuana Kartikasari, SSI MSE. Pergi tamasya ke Pantai Clara. Cakep. Tidak lupa membeli kuaci. Artinya. Kepada Ibu Tribuana, kami persilahkan menyampaikan materi. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak
Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Atas Perlindungan Lubis, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota, dan seluruh peserta peduli statistik pagi ini. Jadi hari ini kita menyelenggarakan peduli statistik yang mengambil tema memaknai data PDRB. Untuk kegiatan peduli kali ini adalah kegiatan peduli yang ke seri ke-9, dan pada seri pertama itu juga kita sudah menyampaikan materi terkait dengan memaknai angka pertumbuhan ekonomi, yang dimana pada saat itu juga sudah dijelaskan tentang PDRB, bagaimana penghitungannya, lalu apa saja angka-angka yang dirilis di triwulan, serta bagaimana memaknai angka-angka yang dirilis di BRS Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan. Jadi pada saat ini adalah kelanjutan dari materi peduli statistik pertama, yang mungkin di sini lebih titik beratnya adalah analisis. Tetapi saya tidak akan membatasi jika Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh tentang terkait dengan metode penghitungannya. Karena kalau di seri 9 ini kita tidak lagi membahas tentang penghitungannya, tetapi lebih ke analisis angka PDRB-nya. Baik, saya akan share screen. Baik Bapak Ibu, karena mungkin untuk angka PDRB sendiri itu sudah dijelaskan pada peduli series yang pertama, maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih mempelajari tentang analisis data PDRB. Artinya di sini kita akan mengkaji, menguraikan, atau mengartikan makna data PDRB serta membandingkan antar wilayah atau daerah, antar waktu maupun antar variabel. Mengapa analisis PDRB ini diperlukan? Yaitu untuk mengetahui dan mempelajari faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dan fluktuasi ekonomi. Selain itu juga kita akan melakukan analisis terhadap agregat makro lain yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nah, analisis ini nanti bisa dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi. Untuk penghitungan angka PDRB sendiri, Provinsi Lampung melakukan penghitungan secara triwulanan dan tahunan. Jadi untuk angka PDRB triwulanan itu dirilis di bulan Februari, di bulan Mei, Agustus, kemudian November. Untuk angka triwulanan, produk akhirnya berupa berita resmi statistik yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu di websitenya BPS Provinsi Lampung. Nah, di situ cakupannya untuk angka-angka triwulanan, untuk PDRB lapangan usaha itu terdiri dari 17 kategori. Kemudian juga PDRB pengeluaran yang terdiri dari 7 komponen. Untuk angka tahunan, bisa diunduh publikasinya juga di website BPS Provinsi Lampung. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi tidak hanya untuk lapangan usaha, tidak hanya untuk 17 kategori untuk angka provinsi, tetapi juga sampai dengan 52 subsektor. Demikian juga untuk pengeluaran, itu tidak hanya terbatas di komponennya saja, tetapi juga sampai ke subkomponen. Nah, di situ untuk angka tahunan lebih lengkap dan bisa dilakukan analisis lebih jauh selain pertumbuhan
dan kontribusi dari masing-masing sektor atau kategori. Tetapi bisa juga dilakukan analisis sampai ke subkategori jika ingin melihat lebih jauh sebenarnya bagaimana dengan kategori dari kategori pertanian, bagaimana kondisi untuk tanaman pangan, misalnya perkebunan. Nah, itu di angka tahunan di provinsi, pada level provinsi itu tersedia. Dan Bapak Ibu bisa mengunduh publikasinya, dan di dalam publikasi itu juga sudah diuraikan secara lengkap analisisnya. Baik, kita lanjut kembali. Untuk analisis antar wilayah dari angka PDRB, itu kita bisa membandingkan kondisi satu daerah dengan daerah lain. Kemudian juga kita bisa melakukan stratifikasi daerah yang punya karakteristik relatif homogen. Kemudian juga untuk melihat perbedaan kecepatan pembangunan ekonomi antara daerah. Selain analisis antar wilayah, juga kita bisa melakukan analisis titik. Kalau analisis titik ini berarti kita lebih menitik beratkan pada perbandingan variabel atau komponen pada saat tertentu. Kemudian juga ada analisis runtun waktu. Ini lebih menitik beratkan pada perbandingan data dalam bentuk series, itu baik tahunan maupun interval waktu lain. Kemudian juga bisa dilakukan analisis panel, yaitu perpaduan antara analisis titik dan runtun waktu. Nah, ini bisa memberikan gambaran tentang perubahan komposisi maupun perkembangan yang terjadi. Nah, ini kalau kita mengenal ada sistem neraca nasional dan kegunaannya adalah untuk melakukan monitoring perilaku ekonomi, melakukan perbandingan antar negara, antar wilayah, dan juga melakukan analisis makroekonomi. Yang pertama kita akan melakukan analisis PDRB atau PDB terkait dengan monitoring perilaku ekonomi. Kalau kita memaknai angka nilai nominal dari PDRB atau PDB, kalau selama ini yang dirilis adalah dari sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran. Dari sisi produksi, untuk nilai nominal dari PDB atau PDRB adalah besaran nilai tambah masing-masing aktivitas ekonomi. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku. Kemudian, dari sini kita juga bisa mengetahui potensi ekonomi daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jadi kalau dalam sisi produksi, tadi sudah dijelaskan, itu terdiri atas 17 kategori untuk angka tribulanan, dan kemudian untuk angka tahunannya itu terdiri dari 52 subkategori. Dari sini kita bisa melihat besaran nilai tambah dari masing-masing aktivitas ekonomi tadi, dari 17 kategori tadi maupun dari 52 subkategori untuk angka tahunan. Sedangkan untuk sisi pengeluaran, ini menggambarkan nilai pengeluaran keseluruhan barang dan jasa dinilai dengan harga pasar yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, termasuk yang berasal dari impor. Jadi kalau dari sisi pengeluaran itu nilai pengeluaran seluruh barang dan jasa baik yang diproduksi sendiri maupun yang berasal dari impor. Kemudian juga menggambarkan bagaimana produk barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri atau luar daerah. Jadi di sini menggambarkan aliran barang yang digunakan untuk konsumsi, untuk investasi, maupun untuk ekspor. Nah, ini contoh untuk analisis nilai nominal PDB atau PDRB. Jadi kalau di sini, ini kita menggunakan analisis titik di tahun, ini 2023 ya seharusnya, 2023 untuk nilai PDRB ADHB untuk nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten kota. Ini kita bisa lihat dari grafiknya
Nilai tertinggi itu ada di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terendah di pesisir barat. Dan kita juga bisa meng-highlight kabupaten kota tertentu jika kita ingin melihat perbandingannya terhadap kabupaten kota lain. Nah, nilai PDRB ini menunjukkan semakin tinggi kapasitas produksi barang dan jasa serta kapasitas konsumsi wilayah tersebut. Nah, dengan mengetahui posisi PDRB, kita juga bisa membandingkan dengan daerah tertentu dengan daerah lainnya. Ini contohnya di Kabupaten 1808 Pulang Bawang ya. Ini nilai PDRB-nya terbesar ke-6 setelah Kabupaten Lampung Utara. Jadi secara nilai nominal kita bisa melakukan analisis terhadap posisi PDRB masing-masing kabupaten kota. Kemudian dari sini juga menunjukkan kapasitas produksi barang dan jasa serta kapasitas konsumsi di masing-masing wilayah. Nah, berikutnya, apalagi yang bisa ditunjukkan oleh angka PDRB? Kita dapat melakukan analisis laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Jadi dengan demikian kita juga bisa mengukur kinerja ekonomi daerah tersebut pada periode tertentu. Untuk pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ini dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. Nah, kalau secara rumusan, jadi PDRB tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan angka PDRB tahun sebelumnya, dikali 100%, nanti kita akan mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi untuk tahun T. Ya, ini mungkin kalau rumusan pertumbuhan, Bapak Ibu semua sudah familiar. Hanya saja kalau untuk laju pertumbuhan ekonomi, kita yang menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Nah, pertumbuhan positif terhadap kenaikan produksi barang dan jasa ini dengan asumsi linearitas ini akan diikuti dengan penurunan angka pengangguran karena asumsinya kalau ekonominya tumbuh positif, ada kenaikan produksi barang dan jasa, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi kalau secara umum saja, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penyerapan tenaga kerjanya meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, artinya aktivitas ekonominya meningkat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk analisis laju pertumbuhan ekonomi, kita juga bisa melakukan analisis poin. Contohnya ini, kita bisa mengetahui posisi pertumbuhan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dan nasional. Ini contohnya hanya dummy ya, tapi kita bisa membandingkan laju pertumbuhan untuk pertumbuhan ekonomi ini antar provinsi, kemudian kita bandingkan mana yang lebih tinggi dan mana yang paling rendah, membandingkan posisinya dengan pertumbuhan secara nasional. Kita juga untuk melihat satu provinsi tertentu, kita bisa meng-highlight provinsi tersebut, membandingkan posisinya dengan provinsi lain, dan terhadap pertumbuhannya terhadap nasional. Nah, selain kita melakukan analisis titik perbandingan antar wilayah, kita juga bisa melakukan analisis laju secara series. Nah, ini contoh analisis laju pertumbuhan ekonomi Lampung yang kita bandingkan dengan angka nasional.
Ini adalah series laju pertumbuhan Provinsi Lampung dan nasional tahun 2011 dan sampai dengan 2023. Dan kalau kita lihat dari grafik ini terlihat jelas untuk periode 2011 sampai 2019 pada umumnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu selalu berada di atas pertumbuhan nasional. Tetapi setelah COVID-19 COVID 2020 dari 2020 dan seterusnya pertumbuhan ekonomi Lampung itu belum kembali kepada performanya dan selalu berada di bawah pertumbuhan nasional. Nah, dari sini kita juga bisa menggali lebih dalam sebenarnya fenomena lapangan usaha atau komponen apa yang menyebabkan pertumbuhan melambat atau negatif. Dan ini nanti akan bisa dilihat lebih dalam lagi jika kita melihat sampai ke kategori maupun subsektor yang ada di PDRB Provinsi Lampung. Nah, berikutnya selain laju pertumbuhan, untuk analisis yang bisa kita lakukan yaitu melihat peranan atau kontribusi ekonomi. Yang pertama, proporsi masing-masing lapangan usaha atau komponen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Kemudian juga peran atau kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Dan peran kontribusi masing-masing komponen terhadap perekonomian dan analisis pergeseran struktur ekonomi serta perbedaan struktur ekonomi antar daerah. Jadi di sini contohnya kita melakukan analisis terhadap kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Provinsi Lampung. Nah, kalau dari sini, dari grafik yang pertama, kita bisa melihat bahwa untuk kategori A atau kategori pertanian ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Provinsi Lampung. Cara penghitungan untuk kontribusi sendiri adalah besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku di kategori tertentu dibagi dengan total PDRB ADHB dikali 100%. Jadi kita bisa nanti melihat masing-masing kontribusi setiap kategori terhadap total PDRB. Nah, dari sini kalau kita lihat 5 kontributor utama terhadap perekonomian Provinsi Lampung adalah kategori A, itu kategori pertanian, kategori C, industri pengolahan, kemudian kategori G, perdagangan besar eceran serta reparasi mobil dan kendaraan, kemudian konstruksi, dan yang terakhir adalah transportasi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kalau kita lihat kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDRB Lampung itu yang paling besar didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Itu sebesar 62,34%, lebih dari setengah aktivitas perekonomian Provinsi Lampung dari sisi pengeluaran itu didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, ini juga kita bisa melihat peran atau kontribusi dari 3 sektor yaitu primer, sekunder, tersier. Dari sini kita juga bisa menganalisis terjadinya pergeseran terhadap dominasi sektor primer, sekunder, dan tersier dari tahun 2010 dan selama kurang lebih 13 tahun.
Jadi salah satu untuk kegunaan dari analisis terhadap kontribusi ekonomi, kita bisa melihat pergeseran struktur ekonomi. Kalau dilihat untuk Provinsi Lampung sendiri di tahun 2010 itu sektor primer mendominasi sebesar 40,47%. Kemudian diikuti oleh sektor tersier sebesar 33,26%, kemudian sekunder 26,27%. Dan pada tahun 2023 terjadi pergeseran dominasi itu ke sektor tersier 32,54%. Semula sektor primer kontribusinya sebesar 40,47%, kemudian menurun menjadi 32,54% dan terjadi peningkatan di sektor sekunder dan tersier. Yang paling besar peningkatannya itu adalah di sektor tersier dari 33,26% ke 39,46%. Jadi yang semula lebih mengandalkan kepada sektor primer ternyata bergeser ke sektor tersier, sedangkan sektor sekundernya sendiri tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi 26,27% meningkat ke 28%, tetapi untuk tersiernya sendiri peningkatannya itu lebih besar. Selanjutnya, ke PDRB per kapita. Jadi dari angka PDRB, kita juga dapat melakukan analisis PDRB per kapita. Bagaimana menghitung PDRB per kapita? PDRB per kapita dihitung dengan membagi antara nilai PDRB regional dengan total penduduk pertengahan tahun. Nah, ini digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Tetapi juga tidak mutlak demikian, karena juga kita memerlukan indikator-indikator lain sebagai pendukung untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata melihat PDRB per kapitanya saja, tetapi juga bisa disandingkan dengan indikator-indikator lain, terutama untuk pemerataan, terkait dengan pemerataan kesejahteraan. Nah, ini kita bisa melakukan analisis dengan membandingkan ini antara Provinsi Lampung dan nasional, perbandingan antar waktu dan antar wilayah dari Lampung dan nasional. Kalau dari sini kita melihat bahwa besaran PDRB per kapita untuk Provinsi Lampung itu masih di bawah dari PDRB per kapita, dari PDB per kapita. Tapi nilainya dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lihat adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Dari sini kita bisa melihat SOG atau source of growth ini seberapa besar bagian dari masing-masing lapangan usaha atau kategori atau komponen itu dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi dari SOG ini kita melihat bagaimana peran dari masing-masing kategori atau masing-masing lapangan usaha atau masing-masing komponen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu. Nah, ini tingkat pertumbuhan itu dikalikan dengan penimbangnya. Jadi kalau secara rumusan, source of growth itu adalah PDRB ADHK dari lapangan usaha atau komponen tertentu itu dibagi dengan total PDRB ADHK tahun ke T dikali dengan growth PDRB pada tahun ke T.
Nah, ini biasanya setiap rilis triwulan itu akan disampaikan sumber pertumbuhan dari masing-masing kategori lapangan usaha maupun dari komponen PDRB pengeluaran. Nah, di sini selama periode 2021 sampai 2023, nah ini sumber pertumbuhan utama di Provinsi Lampung adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ini kalau kita lihat yang warna abu-abu ini perdagangan selalu menjadi sumber pertumbuhan utama selama 3 tahun terakhir terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sedangkan untuk PDRB pengeluaran, sumber pertumbuhan utamanya adalah komponen PKRT dan PMTB. Nah, kemudian ada indeks implisit PDRB deflator. Ini perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Kali 100 itulah indeks implisit. Nah, ini kalau kita lihat indeks implisit Provinsi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2020 sampai 2023. Baik, untuk indeks implisit tadi kita bisa lihat, untuk indeks implisit yang berada di bawah 100 berarti bahwa harga-harga komoditas secara umum pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun dasar. Nah, ini kalau kita lihat di tabel yang di sebelah itu kita bisa melihat angka indeks implisit untuk Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Itu nilainya semua di atas 100, artinya memang harga-harga komoditas secara umum di Provinsi Lampung itu jika dibandingkan dengan tahun dasar, tahun daftarnya adalah tahun 2010, itu mengalami kenaikan. Nah, selain dari nilai indeks implisitnya sendiri, kita juga bisa melakukan analisis terhadap laju indeks implisit. Nah, laju indeks implisit ini menggambarkan perubahan harga barang dan jasa di tingkat produsen. Cara penghitungan laju sama seperti laju pertumbuhan, artinya kita tinggal membagi antara indeks implisit di tahun saat ini dibagi dengan indeks implisit tahun sebelumnya dikali 100% dikurangi dengan 100%, maka kita bisa mendapatkan angka indeks laju indeks implisit untuk tahun tertentu. Kemudian selanjutnya untuk laju indeks implisit tadi kita juga bisa melihat perkembangan laju indeks implisit antar waktu. Jadi kalau di sini di contoh grafiknya kita bisa melihat laju implisit di tahun 2021 itu terjadi penurunan. Nah, ini kita bisa mencari dan menggali lebih jauh harga komoditas apa saja yang menyebabkan penurunan laju indeks implisit Provinsi X dari tahun 2016 sampai tahun 2023 tadi. Dan karena terjadi penurunan yang tajam di tahun 2021, kita bisa menggali lagi sebenarnya untuk komoditas apa yang menyebabkan penurunan laju implisit. Di sini contohnya adalah karena terjadi penurunan harga untuk komoditas pertambangan, listrik, dan informasi komunikasi. Selain tadi, analisis untuk
kondisi perekonomian secara umum di suatu wilayah, kita juga bisa melakukan perbandingan antar wilayah melalui analisis beberapa analisis, contohnya adalah indeks Williamson. Nah, indeks Williamson ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan antar daerah di dalam suatu perekonomian. Nah, ini untuk indeks Williamson sendiri, ini ada rumusannya, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana cara penghitungannya. Dan untuk indeks Williamson ini, jika nilainya bernilai antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, berarti kesenjangan ekonomi antar daerahnya tinggi. Dan sebaliknya, jika dia mendekati 0, kesenjangannya semakin rendah. Ya, ini contoh penghitungan ya, mungkin bisa kita lewati, nanti bisa dilihat berdasarkan rumus yang tadi. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini dari hasil penghitungan indeks Williamson dicontoh di intraprovinsi dan pulau. Nah, di sini ada provinsi A, B, C, D, F, dan kemudian ada pulau Z. Nah, di sini kita bisa lihat indeks Williamson pulau Z menunjukkan bahwa di pulau Z, provinsi-provinsinya tidak memiliki kesenjangan yang tinggi atau tergolong homogen karena nilainya mendekati ke 0 ya Bapak Ibu, dan nilainya juga tidak terlalu berbeda jauh di antar provinsi. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat contoh untuk Provinsi Lampung dan tidak ada ya. Nasional. Kalau di Provinsi Lampung, untuk nilai indeks Williamson dari tahun 2010 sampai 2023, nilainya itu berkisar di antara 0,2, lebih kecil daripada 0,3, baik itu untuk harga berlaku maupun untuk harga konstan. Artinya ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung itu kecil. Tetapi kalau kita lihat untuk indeks Williamson di Indonesia, nilainya itu berkisar di sekitar 0,7. Di bawah 0,8 tapi di atas 0,7. Artinya kesenjangan antar wilayah di Indonesia itu masih cukup tinggi karena nilainya mendekati 1. Untuk analisis antar wilayah lainnya, untuk perbandingan antar wilayah kita juga bisa melakukan analisis yang namanya analisis Shifter. Analisis Shifter ini gunanya untuk mengetahui tingkat perkembangan ekonomi dan kecenderungan transformasi struktur perekonomian wilayah. Ini juga untuk mengetahui kemampuan kompetitif lapangan usaha di suatu wilayah dan lapangan usaha unggulan masing-masing wilayah. Misalnya di kecamatan, kabupaten kota, atau provinsi. Selain itu juga bisa untuk melihat sumbangan atau share lapangan usaha atau komponen terhadap perekonomian wilayah dan yang mengalami kemajuan selama periode pengukuran. Dan ini ada rumusannya. Yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi regional di lapangan usaha I, kemudian juga pertumbuhan ekonomi nasional di lapangan usaha I kalau kita melihat membandingkan antara provinsi dan nasional. Kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi nasionalnya dan pertumbuhan ekonomi regionalnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari contoh-contoh hasil penghitungannya, kita lihat
bahwa untuk lapangan usaha dominan di Provinsi X adalah industri pengolahan. Kita lihat yang paling besar dari hasil penghitungannya adalah untuk industri pengolahan. Dari periode awal sampai periode akhir dan juga rata-ratanya. Berikutnya, selain analisis SIPSER, lanjutannya adalah analisis location quotient, yaitu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficiency atau kemampuan untuk mencukupi terhadap kebutuhan domestik dari suatu lapangan usaha. Nah, ini rumusannya. Kemudian untuk hasil penghitungan LQ ini menghasilkan dua kriteria. Kalau LQ atau nilai location quotient-nya itu lebih dari 1, maka produksi komoditas di wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan sendiri bahkan diekspor keluar. Kalau dia kurang dari atau sama dengan 1, produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Nah, untuk analisis LQ ini namanya ada yang namanya industri basis, yaitu industri yang merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Nah, kalau semakin besar ekspor suatu wilayah, semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut. Nah, setiap perubahan yang terjadi pada industri basis itu bisa menimbulkan efek ganda yang besar terhadap perekonomian regional. Ini jadi kalau kita lihat alurnya, kalau dari industri basis, itu akan mendorong ekspor sehingga pendapatan ke daerahnya meningkat, konsumsi dan investasinya juga meningkat, kemudian demand terhadap industri basis dan industri non-basis itu juga mengalami peningkatan sebagai multiplier effect. Nah, ini contoh penghitungannya. Jadi kalau dari tabel ini kita bisa melihat bahwa industri basisnya itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kita lihat dari nilai LQ-nya yang lebih besar dari 1. Kemudian ada pengadaan listrik dan gas, ada penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, kemudian ada administrasi, pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Nah, ini kalau per kategorinya contohnya sama seperti di atas. Jadi industri atau kategori-kategori yang menjadi basis adalah yang memiliki nilai LQ di atas 1. Nah, selain LQ, selanjutnya adalah tipologi Classen. Jadi di sini mengelompokkan besaran pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah acuan. Tipologi Classen ini bertujuan untuk melihat gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah acuan. Ini misalnya untuk kabupaten daerah acuannya adalah provinsi, untuk provinsi daerah acuannya adalah nasional. Dan membandingkan PDRB per kapita suatu daerah dengan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita secara nasional. Nah, tipologi Classen dengan pendekatan sektoral ini bisa menghasilkan 4 klasifikasi dengan karakteristik berbeda. Ini kalau kita lihat,
untuk kuadran yang di sini nih, artinya pendapatan per kapitanya lebih besar dari wilayah acuan, kemudian pertumbuhan ekonominya lebih kecil dari wilayah acuan. Nah, ini daerah maju tetapi tertekan. Kalau dia pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonominya lebih besar dari daerah acuan, maka disebut daerah maju dan tumbuh cepat. Kalau pendapatan per kapitanya lebih kecil dan pertumbuhan ekonominya juga lebih kecil dari daerah acuan, maka daerah relatif tertinggal. Sedangkan untuk wilayah dengan pendapatan per kapita lebih kecil tetapi pertumbuhannya lebih besar dikatakan sebagai daerah sedang berkembang. Nah, ini juga sama uraian lebih lengkapnya. Nah, ini contohnya. Contoh dari penghitungannya. Ini kita lihat untuk grafik ini pada periode tersebut, sebagian besar ini contohnya misalnya membandingkan antara provinsi dengan nasional. Dari tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian, sebagian besar provinsi itu berada di kuadran yang ini, di mana itu laju pertumbuhan PDRB-nya lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, tetapi PDRB per kapitanya lebih kecil, yang berarti bahwa daerah tersebut adalah daerah sedang berkembang atau berada di kuadran 2. Nah, selain analisis tadi juga kita bisa melakukan analisis makroekonomi. Dari besaran ekspor impor, terutama untuk ekspor impor luar negeri, kita bisa menghitung rasio perdagangan internasional. Rasio perdagangan internasional ini menunjukkan apakah neraca perdagangannya itu lebih banyak didominasi transaksi ekspor atau impor. Ini rumusannya. RPI itu ekspor dikurangi impor dibagi dengan ekspor ditambah impor. Jadi kalau nilai RPI itu berada di antara -1 sampai 1. Jika RPI berkisar -1, transaksi perdagangannya itu lebih didominasi oleh impor. Tapi jika RPI berkisar di 1, artinya transaksi perdagangannya itu lebih didominasi oleh ekspor. Nah, ini contohnya. Nah, di sebelahnya itu ada contohnya. Contoh analisis untuk rasio perdagangan internasional, itu ada nilai ekspor, ada nilai impor, kemudian ada nilai net ekspor. Ekspor dikurangi impor adalah netnya. Kemudian ada rasio perdagangan internasional. Kalau untuk yang terakhir itu adalah nilai RPI-nya sebesar 0,38, berarti berkisar di 1, artinya transaksi perdagangannya itu lebih didominasi oleh ekspor. Kemudian investasi. Untuk melakukan analisis terhadap investasi, kita bisa melakukan penghitungan yang namanya ICOR atau Incremental Capital Output Ratio. Jadi dari ICOR ini kita bisa menghitung penambahan 1 unit output dibutuhkan investasi sebagai ICOR unit. Jadi contohnya di sini, untuk penghitungannya sendiri, ICOR itu adalah investasi dibagi dengan perubahan dari pendapatan atau PDRB. Jadi ini ada contohnya, investasinya yaitu PMTB, diambil dari nilai PMTB, kemudian ada PDRB
perubahan PDRB. Jadi PDRB tahun saat ini dikurangi dengan PDRB tahun sebelumnya. Kemudian nilai investasinya dibagi dengan perubahan PDRB tadi, diperoleh nilai ICOR untuk tahun 2023 sebesar 4,698. Menurut Lincoln Arshad, nilai ICOR ideal itu adalah 3-4. Jadi kalau berdasarkan perhitungan itu terlihat bahwa ICOR Indonesia itu berkisar di antara 2-4. Jadi hal ini menunjukkan investasi di Indonesia itu cukup efektif. Jadi untuk menghasilkan penambahan 1 unit output itu dibutuhkan ICOR, dibutuhkan investasi sebesar, kalau untuk tahun 2023 itu sebesar 4,698 unit tadi ya. Jadi kalau kita melakukan kalau kita ingin menambah output sebesar 1 unit, maka dibutuhkan investasi sebesar nilai ICOR tadi. Analisis makro berikutnya adalah rasio pajak. Rasio pajak ini menunjukkan perbandingan besarnya pajak yang diterima suatu wilayah dengan PDB atau PDRB-nya. Jadi tax ratio itu pajak dikali 100% dibagi dengan PDB. Nah ini contohnya, ini ada penerimaan perpajakan, kemudian ada penerimaan pajak dari SDA, migas, kemudian ada penerimaan pajak daerah, kemudian ini nilai PDB, kemudian di bawahnya adalah nilai tax ratio, yaitu membandingkan antara besaran pajak dengan total PDB ya kalau di sini. Nah, dari situ kita lihat kontribusi pajak terhadap PDRB di Provinsi X ini contohnya sekitar 14-15%. Berikutnya adalah kalau tadi ICOR antara investasi berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output sebesar 1 unit. Nah, sekarang adalah ILOR atau Incremental Labor Output Ratio. Jadi antara tenaga kerja dengan perubahan tenaga kerja dengan perubahan output. Jadi ILOR ini adalah banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 unit output. Lapangan usaha yang memiliki ILOR lebih tinggi menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di dalam meningkatkan output. Nah ini ILOR itu membandingkan antara perubahan tenaga kerja terhadap perubahan pendapatan. Kemudian juga ada elastisitas tenaga kerja terhadap output yang dimaknai sebagai persentase perubahan tenaga kerja yang dibutuhkan akibat perubahan tingkat output sebesar 1%. Nah ini kalau kita lihat untuk contoh perhitungannya, ILOR-nya semuanya masih di bawah 1 ya. Artinya kalau kita meningkatkan output sebesar 1 juta itu belum akan menambah 1 tenaga kerja. Jadi untuk menambah 1 tenaga kerja, maka tambahannya juga harus lebih dari itu. Nah ini contoh-contohnya nanti Bapak Ibu terkait dengan penghitungannya sendiri juga di dalam slide ini bisa dilihat lagi karena sudah ada rumus-rumus dan contohnya ya Bapak Ibu terkait dengan analisis PDRB, analisis lanjutan ya terkait dengan PDRB karena sebelumnya juga di seri 1 sudah
jelaskan terkait dengan penghitungan sumber data dan maknanya secara umum dan bagaimana cara membaca rilis PDRB di BRS. Tetapi jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penghitungannya, boleh juga tetap ditanyakan di dalam kesempatan ini. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu peserta. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Mohon maaf kalau tadi sempat terkendala. Demikian Mbak Rara. Silakan. Terima kasih Ibu Tribuana atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, tadi telah kita simak bersama bagaimana memaknai angka PDRB dan pentingnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka untuk termin pertama ini pada 3 penanya. Kami persilakan raise hand melalui Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, ini sudah ada satu penanya yang dari chat ya, kolom chat, yaitu Sukma. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kemudian penanya kedua di sini dari Unila ya, Intan Anissa ada di kolom chat. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan untuk termin pertama ini? Mungkin saya persilahkan ya untuk Unila Sukma Purmadin, silakan secara online langsung bertanya, silakan. Apakah masih hadir di sini Unila Sukma Purmadin? Hadir, Bu. Bagaimana atau terkendala device-nya? Oh ya, silahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Tika atas pemaparannya. Izin bertanya, Bu, untuk menggunakan tipologi klasen pada studi kasus 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, untuk itu apakah daerah yang menjadi acuan tetap PDB nasional atau diperbolehkan PDRB Provinsi Lampung saja ya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Sukma Purmadin. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya kedua, yaitu Intan Anissa untuk bertanya langsung. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Tika atas pemaparannya. Saya izin bertanya, Bu. Kalau saya mau menganalisis corak ekonomi di suatu wilayah itu sebagai bahan gambaran dalam penelitian itu lebih baik saya gunain analisis shift share atau analisis LQ, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Intan Anissa. Baik, untuk termin pertama ini sudah ada 2 penanya, yaitu di sini yang pertama adalah Sukma Purmadin dari Unila yang ingin menanyakan mengenai untuk menggunakan tipologi klasen pada studi kasus 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, apakah daerah menjadi acuan tetap PDB nasional atau diperbolehkan PDRB Provinsi Lampung? Kemudian penanya kedua di sini dari Unila lagi, yaitu Intan Anissa bertanya mengenai jika ingin menganalisis corak ekonomi suatu wilayah sebagai bahan gambaran dalam penelitian, apakah lebih baik menggunakan analisis shift share atau analisis LQ? Baik, kami persilakan kepada narasumber Ibu Tribuana untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Rara, terima kasih juga untuk Sukma dan
Intan. Untuk Sukma tadi kalau kita menggunakan tipologi klasen untuk kabupaten kota di Provinsi Lampung, sebaiknya menjadi daerah acuan itu apakah provinsi atau nasional. Kalau saran saya sebaiknya menggunakan PDRB Provinsi Lampung yang lebih mencerminkan kondisi 15 kabupaten kota, sehingga nanti analisisnya lebih terarah dan juga sejalan. Tetapi kalaupun misalnya mau menggunakan acuan nasional juga tidak masalah sebenarnya, nanti tinggal bagaimana dalam analisisnya kita lihat kondisi dari kabupaten kota tersebut dibandingkan dengan kondisi nasional. Tetapi kalau lebih dekatnya sih sebaiknya menggunakan acuan dari Provinsi Lampung. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan analisis shift share atau LQ. Kalau untuk analisis terkait dengan corak atau basis kegiatan ekonomi di daerah, itu dua-duanya bisa kita gunakan. Jadi kalau untuk melihat dinamika perubahan corak ekonomi itu bisa digunakan dengan analisis shift share. Tapi kalau untuk melihat spesialisasi dari kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut yang menjadi basisnya itu menggunakan analisis LQ. Itu mungkin Mbak Rara jawaban dari saya. Baik, terima kasih pada Ibu Tribuana. Selanjutnya saya akan mengkonfirmasi kepada yang pertama pada Mas Sukma. Bagaimana Mas Sukma atas jawaban dari pertanyaannya? Terima kasih Bu, sudah cukup terjawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengkonfirmasi kepada Intan Anissa. Silakan. Ya, terima kasih Bu Tika atas jawaban. Baik, Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik sekalian semuanya, jika masih ada pertanyaan kami persilakan. Tentunya nanti di sini panitia sudah menyiapkan ya. Di sini ada door prize gitu untuk 2 penanya terbaik pada kesempatan Peduli Statistik seri 9 ini. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, sudah ada pada layar. Di sini saya lihat sudah ada dari Unila ya, Yopa Melina untuk sudah raise hand. Untuk kami persilakan untuk langsung mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya di sini ingin bertanya, berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, dijelaskan bahwa indeks Williamson itu digunakan untuk mengetahui ketimpangan. Nah, apakah indeks Williamson ini memiliki fungsi yang sama dengan indeks Gini, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yopa Melina. Mungkin selanjutnya kami persilakan pada Ibu Tribuana untuk menjawab tadi pertanyaannya apakah ada persamaan atau perbedaan antara indeks Williamson dan juga indeks Gini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Rara dan terima kasih juga untuk Yopa. Antara indeks Gini dan indeks Williamson itu memang sama-sama untuk digunakan untuk melihat ketimpangan. Hanya dari sisi yang berbeda. Kalau indeks Williamson itu untuk melihat atau menunjukkan ketimpangan atau disparitas regional atau antar wilayah. Sedangkan untuk koefisien Gini atau indeks Gini itu merupakan ukuran ketimpangan pendapatan
antar penduduk. Jadi fokusnya yang berbeda. Kalau untuk indeks Williamson itu dia mengukur ketimpangan antar wilayah, tetapi kalau untuk Gini rasio itu mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk. Jadi sama-sama mengukur ketimpangan, hanya fokusnya yang memang berbeda. Demikian untuk Mbak Yopa. Baik, terima kasih Ibu Tribuana atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Yopa ya, bagaimana dengan jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita? Cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, tadi pada termin pertama sudah ada 3 penanya. Selanjutnya saya akan membuka kembali untuk termin kedua. Di sini saya lihat sudah ada ya di sini pada kolom chat, yaitu dari BPS Gagah Yuwono. Mungkin kami persilakan jika tidak terkendala device-nya, Bapak Gagah Yuwono silakan untuk langsung bertanya pada Zoom meeting. Baik, Bu. Terima kasih. Tahun ini kan untuk menghitung UMK agak susah karena bukan susah sih, kebetulan angkanya dari pusat itu 6,5% dari presiden ya. Kalau dihitung-hitung dengan PDRB per kapita dibagi per bulan itu mendekati UMK, upah minimum kabupaten. Apakah ke depan mungkin bisa untuk guidance kita bahwa PDRB per kapita juga bisa untuk paling tidak guidance untuk UMK itu, karena tahun ini itu sama sekali tidak ada indikator-indikator yang dipakai, langsung 6,5% dari sana, dari pusat. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gagah Yono atas pertanyaannya. Di sini tadi bertanya mengenai apakah PDRB per kapita gitu bisa dijadikan untuk guidance dalam penghitungan UMK ke depannya. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua, di sini pada termin kedua di sini sudah ada ya raise hand, yaitu dari Unila. Mungkin filternya ya ada kumis. Ada Unila, Deswita, Nailah Putri. Mungkin kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Selamat pagi semuanya. Saya izin bertanya. Izin Bu Tika. Saya Deswita Naila Putri dari Universitas Lampung. Saya ingin bertanya terkait PDRB. Apakah laju pertumbuhan ekonomi itu sama dengan sumber pertumbuhan ekonomi? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pada Deswita atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada satu kesempatan untuk satu orang penanya pada termin kedua ini. Kami persilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin untuk termin kedua ini masih belum ada ya. Jadi saya akan mengulangi penanya dari 2 penanya tadi, yaitu tadi sudah dari Pak Gagah, kemudian tadi pertanyaan dari Deswita, tadi menanyakan apakah sama ya antara laju pertumbuhan dengan sumber pertumbuhan tersebut. Baik, kami persilahkan selanjutnya kepada Ibu Tribuana untuk menjawab pertanyaan dari 2 penanya tersebut. Silakan Ibu.
Eh, baik, terima kasih Pak Gaga ya. Kalau terkait dengan penghitungan UMP, UMK itu kan sudah ada formulanya tersendiri ya Pak ya. Salah satu komponennya mungkin yang dipakai adalah inflasi, lajunya ya, bukan PDRB per kapita. Kalau untuk yang sekarang memang terkait dengan komponen-komponen untuk penghitungannya kan itu kan sudah ditetapkan apa saja yang menjadi dasar dalam penghitungan UMP dan UMK. Tetapi kalau untuk dalam kedepannya bagaimana itu bisa saja nanti dibahas di dalam Dewan Pengupahannya untuk bergaining antara pengusahanya dan buruhnya. Itu menurut saya. Kemudian yang pertanyaan kedua itu dari Mbak siapa tadi? Dari Naila. Oh, dari Mbak Naila, apakah beda antara laju pertumbuhan ekonomi dengan sumber pertumbuhan ekonomi ya? Benar nggak? Ya, benar itu pertanyaannya. Baik, kalau laju pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan dari PDRB atas dasar harga konstan yang dibandingkan antara kondisi sekarang dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kalau untuk sumber pertumbuhan itu adalah sebenarnya seberapa besar sih peranan dari setiap komponen ataupun setiap lapangan usaha itu terhadap penciptaan laju pertumbuhan ekonomi secara total. Jadi kalau untuk laju pertumbuhan kita hanya menghitung seberapa besar pertumbuhan dari setiap lapangan usaha ataupun total PDRB dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Tetapi kalau untuk source of growth atau sumber pertumbuhan itu adalah seberapa besar peranannya dari masing-masing lapangan usaha. Contohnya misalnya untuk pertanian, untuk tadi kalau di slide ya, untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran itu sumbangannya terhadap total pertumbuhan di wilayah tersebut itu seberapa besar. Jadi itu perbedaannya. Kalau hanya lajunya saja berarti membandingkan dengan periode sebelumnya pertumbuhan kondisi yang besaran PDRB ADHK yang sekarang di lapangan usaha tersebut dengan kondisi besaran yang sebelumnya. Kalau untuk source of growth berarti seberapa besar sumbangan dari kategori atau lapangan usaha tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi secara total. Gitu. Baik, begitu Mbak Rara. Baik, terima kasih pada Ibu Tribuana atas jawaban dari pertanyaannya. Kemudian selanjutnya di sini izin Ibu dari kolom chat di sini dari Pak Gagah itu ada respon. Silakan Pak Gagah untuk merespon langsung via Zoom meeting. Iya, terima kasih. Iya, justru tahun ini kan nggak ada formula-formula dan lain-lain, makanya dipukul rata langsung 6,5. Nah, ini kesempatan untuk ya kita bukan menawarkan ya. Ketika saya hitung PDRB per kapita dibagi 12 itu hampir mirip UMK itu. Nah, ini peluang ya memasyarakatkan PDRB setidaknya mendekati UMK sepertinya kalau saya hitung. Mungkin di tempat Ibu bisa dilihat seberapa besar dibandingkan dengan UMK itu ketika PDRB per kapita
per bulannya nanti ketemunya berapa. Nah ini semacam promosi statistik kan itu. Terima kasih. Baik, Nah, silakan Ibu Tribuana. ya, baik Pak. Kebetulan karena kami memang belum pernah membandingkan antara besaran nilai UMP dan UMK dengan PDRB per kapita ya. Mungkin kalau di tempat Bapak kebetulan memang pada saat dibagi 12 itu nilainya memang hampir setara dengan besaran UMP dan UMK ya. Nah, coba nanti kami akan lihat apakah sama kondisinya di tempat kami dengan di tempat Bapak jika dibagi dengan 12 apakah sama. Sebagai bagian dari promosi tadi kalau menurut Bapak ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tribuana. Selanjutnya konfirmasi kepada Mbak Deswita ya. Silahkan atas jawaban pertanyaan dari Ibu Tribuana. Bagaimana Mbak Deswita? Sudah cukup, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Deswita. Ibu. Baik Bapak Ibu, pada termin kedua ini sudah ada 2 penanya. Selanjutnya masih ada kesempatan 1 orang lagi ya, 1 orang penanya untuk bertanya pada termin kedua ini. Baik. Ini sudah ada raise hand ya di sini dari Bapak Ihwan Fauzi. Silakan Bapak. Sebelumnya terima kasih dari Ibu Tribuana. Baik, saya sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ikhwan Fauzi dari Institut Teknologi Sumatera. Kini izin bertanya Bu, tadi pada pemaparan yang Ibu sampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung didominasi oleh sektor tersier, baru primer dan sekunder. Apakah saya boleh mengetahui yang dimaksud dengan sektor tersier itu seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Ihwan ya tadi atas pertanyaannya mengenai istilahnya rincian dari sektor primer, sekunder, ataupun tersier. Ini langsung kami persilakan kepada Ibu Tribuana untuk langsung menjawab atau menanggapi. Silakan Ibu. Baik, Mbak Dara, memang tadi pada saat kita membicarakan tentang pergeseran ya, atau ini saya share lagi deh. Yang ya. Nah, ya dari 2010 sampai ke 2023 kalau kita lihat memang ada pergeseran di 2023 yang tadinya dominasinya di sektor primer menjadi sektor tersier. Nah, sektor primer sendiri itu terdiri dari kategori pertanian dan pertambangan, pengusaha pertanian dan pertambangan. Kalau sektor sekunder itu industri pengolahan, listrik dan gas, dan konstruksi. Kalau sektor tersier itu di perdagangan dan jasa-jasa. Mas Iqbal, jadi kalau primer tadi adalah pertanian dan pertambangan, kalau sekunder itu industri pengolahan listrik dan gas dan konstruksi, kalau tersier itu mulai dari perdagangan sampai ke jasa-jasa itu ada termasuk ke dalam sektor tersier. Demikian, Mas Iwan. Baik, terima kasih Bu Tribuana. Selanjutnya bagaimana pada Mas Ihwan atas respon dari narasumber? Sudah cukup ya, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk tanya jawab, kita sudah lakukan sebanyak 2 termin. Selanjutnya, sesi tanya jawab pada acara Peduli Statistik seri 9 ini kami tutup. Namun, selanjutnya,
Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai memaknai angka PDRB dapat dikirimkan via Talita. Sini Talita adalah tanya online tentang data yang merupakan media layanan statistik secara online via WhatsApp. Di sini dapat diakses pada nomor 0811 728 1800. Untuk Talita ini dapat direspon ataupun dapat diakses pada pukul 8 sampai dengan 15.30 pada hari kerja. Selain itu juga untuk Talita dapat diakses pada website BPS Lampung, yaitu pada kanan bawah terdapat menu chat ya yang terhubung langsung pada Talita. Selanjutnya adalah media yang kami gunakan dalam sosialisasi data-data yang ada ataupun kegiatan di sini ada dari website lampung.bps.go.id, dapat juga melalui email bps1800@bps.go.id, dan juga WhatsApp di sini adalah Talita. Selanjutnya dengan media sosial berupa Facebook, Instagram, YouTube, ataupun dengan X atau Twitter. Di sini dengan alamat @BPS Provinsi Lampung. Sedangkan kantor BPS Provinsi Lampung berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 54 Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu dan juga pada narasumber, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tribuana atas ilmunya yang luar biasa. Selanjutnya mari kita beri aplaus kembali kepada narasumber. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas antusiasme peserta selama pemaparan dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini panitia sudah menyiapkan ya, ada berupa door prize, yaitu pemberian hadiah kepada 2 penanya terbaik yang akan memperoleh hadiah berupa saldo GoPay. Di sini akan saya umumkan, yaitu untuk 2 orang penanya terbaik. Yang pertama adalah di sini Bapak Gagah Yono. Selamat Bapak. Kemudian yang Terima kedua, kasih. ya Pak, berasal dari mana ya Pak ya? Brebes, Bu. Oh Jawa Brebes. Tengah. Ya. Gimana musim hujan nggak Pak di sana Pak? Lagi musim panen bawang. Oh panen bawang. Bisa tuh dikirim bawang gorengnya ke Lampung. Baik Siap, Bapak. siap. Pada Bapak Gagah Yuwono kami ucapkan selamat ya, nanti akan mendapatkan saldo GoPay. Kemudian untuk penanya kedua di sini akan mendapatkan saldo GoPay adalah Deswita Naila. Kami ucapkan selamat ya. Nanti selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gagah dan juga pada Mbak Deswita untuk menghubungi pada nomor HP di sini. Silakan untuk konfirmasi pada nomor 0813 734 22257. Jadi kepada Bapak Gagah dan juga pada Mbak Deswita Naila silakan untuk menghubungi nomor tersebut. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama terima kasih. Baik Bapak Ibu, hari ini kami sangat berbahagia dapat berjumpa secara virtual dengan para peserta dan juga memperoleh ilmu yang dapat dipetik dari kegiatan ini. Selanjutnya kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pada link s.id/peduli statistik. Kemudian untuk absensi di sini akan kami buka sampai dengan pukul 12.00 ya, 12 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya mohon izin saya akan mengkonfirmasi. Izin Bapak Atas apakah masih hadir pada Zoom meeting?
Masih Mbak Rara gimana? Ya, Bapak, acara untuk series ke-9 sudah selesai. Jadi mohon izin sebelum acara ini ditutup, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan ya untuk menutup rangkaian series Peduli Statistik pada tahun 2024 ini, Pak? Baik, singkat saja ya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kemudian maksudnya narasumber setiap series, kemudian para penyelenggara, seluruh pendukung acara ini. Tentu saja apa-apa yang sudah tersampaikan melalui forum ini tujuannya agar data-data atau informasi-informasi strategis yang dihasilkan oleh BPS bisa berdaya guna di masyarakat, lebih-lebih pada para pemangku kepentingan yang secara langsung sangat memanfaatkan atau sangat menggunakan data dan informasi yang dihasilkan BPS ini. Nah, tentu saja berbagai hal dalam penyampaian materi mungkin saja masih ada hal-hal yang kurang. Ini menjadi bagian dari introspeksi untuk BPS Provinsi Lampung sebagai penyelenggara atau dalam hal ini sebagai narasumber. Tetapi alangkah baiknya kalau ada feedback dari para peserta, apakah itu dari adik-adik mahasiswa atau dari stakeholder terkait, ada saran-saran untuk lebih memperbaiki, lebih meningkatkan kualitas peduli statistik ini. Dengan demikian, BPS sebagai penyelenggara kegiatan statistik tidak hanya di proses pengumpulan atau perhitungannya, tetapi hasilnya juga bisa benar-benar menjadi sangat bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan di para pemangku kepentingan, para pengguna data dan lain sebagainya. Tentu ke depan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini bisa menjadi lebih baik dan para pesertanya juga semakin merasakan manfaat atau kegunaan untuk memahami indikator-indikator makro khususnya. Itu saja, Mbak Rara. Selamat kepada seluruh peserta. Selamat Tahun Baru 2025. Sampai berjumpa di tahun yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Selanjutnya Bapak Ibu tentunya untuk seri Peduli Statistik dari seri 1 sampai dengan seri 9 hari ini pada tahun 2024 dapat diakses kembali ya pada link s.id/peduli statistik. Jadi berupa materi yang dapat diakses oleh Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya belum bisa ikut gitu dalam menyaksikan seri-seri sebelumnya. Selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada seri Peduli Statistik di tahun depan, tentunya dengan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Pantun penutup dari saya, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kehilafan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi